Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat cerdas, kembali lagi bersama Pak Hamdan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembelajaran IPA materi wujud benda dan perubahannya. Sebelumnya jangan lupa di like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video pembelajaran dari channel Pak Hamdan. Teman-teman, marilah kita perhatikan gambar berikut ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Ini adalah gambar es batu yang mencair. Yang kedua, gambar minyak kelapa. Dan yang ketiga adalah gambar air mendidih yang berubah dan menguap menjadi uap air. Ketiga gambar ini menunjukkan macam-macam wujud benda dan juga perubahannya. Teman-teman, sahabat cerdas semuanya, adakah yang masih ingat ada berapa macam wujud benda? Wujud benda dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah padat, cair, dan juga gas. Zat padat adalah zat yang mempunyai bentuk yang tetap dan memiliki volume tertentu. Untuk zat cair, yaitu zat dengan molekul-molekul yang bergerak bebas saling melewati dan juga menyesuaikan bentuk wadahnya. Sedangkan untuk zat gas adalah zat atau benda yang mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Sahabat cerdas, adakah yang tahu apa saja ciri-ciri dan juga perbedaan dari zat padat, cair, dan juga gas? Ciri-ciri zat padat, cair, dan juga gas. Yang pertama adalah dilihat dari susunan, letak, dan juga gerakan vertikal zat. Untuk zat padat, letak partikel zatnya saling berdekatan dan teratur, serta gerakannya tidak bebas. Untuk zat cair, letak partikel zatnya agak renggang dan kurang teratur, serta gerakannya agak bebas. Sedangkan untuk zat gas, letak partikel zatnya berjauhan dan tidak teratur, serta gerakannya sangat bebas. Dilihat dari volumenya, untuk zat padat volumenya tetap, zat cair juga tetap, sedangkan untuk zat gas volumenya berubah-ubah. Dilihat dari bentuknya, bentuk zat padat itu tetap, kemudian zat cair itu akan mengikuti wadahnya, kemudian untuk zat gas berubah-ubah mengikuti wadah. Sifat lain yang dimiliki oleh zat padat yaitu dapat diubah ke berbagai bentuk. Contohnya yaitu kayu yang bisa diubah menjadi kursi, meja, lemari, pensil, dan juga sebagainya. Sedangkan untuk zat cair, sifat lainnya adalah menekan ke segala arah dan juga mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sedangkan untuk zat gas, sifat lainnya adalah menempati seluruh ruang dan menekan ke segala arah. Contohnya adalah saat kita meniup balon. Tentunya udara yang kita tiup akan masuk, kemudian mengisi seluruh ruangan dan menekan ke segala sisi balon. Contoh benda yang termasuk zat padat yaitu batu, kayu, besi, tembaga, pipa, dan juga kaca. Sedangkan untuk zat cair contohnya adalah air, sirup, cuka, tinta, air susu, dan juga minyak, serta benda lainnya. Untuk zat gas contohnya adalah uap air, asap, oksigen, dan gas LPG. Setelah kita membahas tentang wujud benda, kita akan membahas tentang perubahan wujud benda. Ada berapa macam? Perubahan wujud benda terdiri dari 6 macam. Yang pertama adalah mencair, kedua membeku, ketiga menguap, keempat mengembun, kelima menyublim, keenam adalah mengkristal. Apa sih perbedaan keenam perubahan wujud benda tersebut? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Ini adalah skema
perubahan wujud benda. Di mana di sini ada padat, cair, dan juga gas. Dan juga ada tanda panah berwarna merah dan juga biru. Keterangan untuk garis panah yang berwarna merah itu artinya memerlukan panas atau kalor. Sedangkan untuk yang warna biru adalah melepaskan panas atau tidak membutuhkan kalor. Ini skema yang mana nantinya akan kita bahas satu persatu di penjelasan berikutnya. Perubahan wujud benda yang pertama yaitu dimulai dari padat ke cair. Itu adalah mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari zat padat ke cair. Mencair ini membutuhkan panas atau kalor. Contohnya adalah saat kita minum ataupun melihat es mencair. Es ini untuk mencair akan membutuhkan panas. Contoh lain dari mencair adalah saat kita memanaskan lilin atau juga memanaskan mentega. Lawan dari mencair adalah membeku. Apa sih membeku itu? Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair ke padat. Contohnya adalah saat proses pembekuan air. Air yang dibeku akan berubah menjadi batu es atau es. Contoh lainnya adalah saat kita membuat permen dan juga pembuatan gula aren. Itu dari cair ke padat. Paham ya sahabat cerdas semuanya? Selanjutnya yaitu perubahan wujud benda dari cair ke gas, yang mana kita namakan dengan menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair ke gas. Untuk proses menguap ini memerlukan panas, yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu saat kita memasak atau mendidihkan air. Yang terlihat adalah air yang tadinya dingin akan panas dan mendidih, kemudian mengeluarkan atau berubah menjadi uap air. Inilah yang dinamakan dengan menguap. Sedangkan lawan menguap adalah mengembun, yaitu perubahan wujud benda dari gas ke cair. Contohnya adalah saat kita minum air es dalam gelas. Yang kita lihat di luar gelasnya akan timbul titik-titik air. Inilah yang dinamakan dengan peristiwa mengembun. Paham ya teman-teman semuanya? Baiklah, sahabat cerdas, kita akan lanjut ke peristiwa perubahan wujud benda selanjutnya, yaitu dari padat ke gas dan juga gas ke padat. Yaitu pertama menyublim. Apa sih menyublim itu? Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat ke gas. Contoh peristiwa menyublim ini terjadi pada es kering, kemudian karbit dan juga kapur barus. Es kering dan kapur barus ini kalau dibiarkan di tempat terbuka, lama-kelamaan akan habis dan berubah menjadi gas. Yang tadinya berubah menjadi zat padat, kemudian lama-kelamaan akan berubah atau menjadi gas. Selanjutnya itu adalah zat gas ke padat. Itu disebut dengan mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas ke padat. Contohnya adalah proses terbentuknya salju di langit dan juga kalau dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu dapat kita temukan dalam kulkas pembentukan bunga es yang ada dalam freezer. Nah, itu menggunakan uap air yang dingin, kemudian yang berwujud gas kemudian berubah menjadi es ataupun bunga es. Itulah contoh peristiwa menyublim dan juga mengkristal. Sahabat cerdas semuanya, coba kita lihat gambar berikut ini. Ini gambar apa? Ini adalah gambar gelas yang berisi air es. Tahukah teman-teman, ada dua peristiwa perubahan wujud benda yang terjadi secara bersamaan. Yang pertama adalah mencair. Yang mencairnya adalah es yang ada dalam gelas akan mencair berubah menjadi air. Kemudian kedua perubahan wujud benda yang terjadi adalah mengembun, yaitu adanya titik
bintik-bintik air dalam gelas yang berisi air es. Nah, ini adalah contoh peristiwa yang terjadinya perubahan wujud benda sekaligus. Coba teman-teman semua cari contoh perubahan wujud benda dari membeku sampai mengkristal, dan juga contoh peristiwa ataupun benda yang terdapat peristiwa perubahan wujud benda sekaligus terjadi 2 kali. Mungkin cukup sekian pembahasan Pak Hamdan mengenai wujud benda dan perubahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan juga kekurangan. Sebelumnya jangan lupa di like, komen, subscribe, dan terus tonton video pembelajaran dari channel Pak Hamdan. Semoga bermanfaat dan juga bisa membuat anak-anak paham mengenai materi yang telah disampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.